saya akan menceritakan pengalaman teman saya. Namanya Gufron. Dia berusia 28 tahun, asal Klaten. Baru sebulan bekerja sebagai security di rumah dinas pejabat provinsi Jawa Barat. Letaknya agak jauh dari jalan utama, di area yang dikelilingi pohon besar dan pagar besi tua yang baru saja dicat ulang. Meski cat putih dan hijau muda membuat bangunan tampak bersih, bau lembab dan cat baru masih bercampur di udara setiap kali angin berhembus. Rumah itu besar, bergaya kolonial, dengan jendela-jendela tinggi berdaun kayu yang berat. Ketika dibuka, di bagian belakang ada gudang dan taman yang jarang tersentuh. Hanya lampu taman yang sesekali menyala redup di malam hari. Banyak orang bilang rumah itu dulunya tempat tinggal seorang pejabat Belanda, dan beberapa petugas lama mengaku sering mendengar langkah kaki dari lantai 2. Padahal bangunan itu kosong. Namun bagi Gufron itu hanya cerita lama. Yang penting baginya hanyalah menjalankan tugas, berjaga dari pukul 6 sore hingga 6 pagi, berkeliling tiap 2 jam dan memastikan tidak ada orang masuk tanpa izin. Ia tinggal di pos kecil di sisi kanan gerbang utama. Cukup untuk 1 ranjang lipat, kipas angin, dan termos air panas. Setiap sore sebelum maghrib, ia duduk di depan pos, menyeruput kopi, memandangi halaman yang sunyi, sambil berpikir, kalau diliatin dari sini, rumah dinas ini agak serem juga ya. Dan kini 2 bulan sudah Gufron bekerja di rumah dinas itu. Ia mulai terbiasa dengan rutinitas malam. Patroli tiap 2 jam, mencatat keadaan di buku log, lalu kembali duduk di pos sambil menyeruput kopi panas. Namun malam itu terasa berbeda. Angin lebih dingin dari biasanya, dan suara jangkrik seperti lenyap entah kemana. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia membawa senter dan berkeliling halaman, memeriksa gerbang belakang, lalu berjalan menuju sisi rumah bagian barat, area yang jarang disentuh siapapun. Di sanalah ia mendengar sesuatu, langkah kaki pelan di dalam rumah. Padahal seharusnya semua pintu sudah dikunci. Seperti seseorang sedang menyusuri lantai kayu tua, Gufron menelan ludah, menajamkan pendengarannya, dan tak lama kemudian terdengar suara. Suara khas mesin ketik tua yang jelas berasal dari ruang belakang dekat gudang. "Siapa tuh jam segini?" gumamnya pelan. Mencoba tetap tenang, ia mendekat perlahan. Sinar senter menyorot dinding dan lantai yang berdebu. Suara ketikan semakin jelas, cepat dan berirama, seperti seseorang sedang menulis laporan panjang. Namun begitu langkahnya tinggal 5 meter dari pintu ruang belakang, semuanya berhenti. Yang tersisa hanya napas Gufron dan deru kipas angin kecil dari pos jaga di kejauhan. Ia menyorotkan senter ke dalam ruangan. Kosong, tak ada meja, tak ada mesin ketik, hanya kursi kayu tua dan debu tebal di mana-mana. Gufron terpaku beberapa detik sebelum akhirnya mundur perlahan, menutup pintu dan berbisik, palingan cuma tikus besar nyari makan. Pagi akhirnya datang. Sinar matahari
menembus pepohonan besar di halaman rumah dinas itu. Gufron menutup buku jaga, menyerahkan laporan pada petugas pagi, lalu pulang ke kos kecilnya yang berjarak sekitar 1 kilometer dari rumah dinas. Langkahnya santai, tapi di kepalanya masih terngiang suara. Dari mesin ketik semalam, ia hanya menghela napas panjang dan berkata dalam hati, "Nggak usah takut." Sampai di kos, ia langsung menggantung seragamnya di belakang pintu, lalu menyalakan air untuk mencuci baju. Rutinitas pagi itu jadi semacam penetral rasa aneh di dadanya. Siang harinya, setelah semua beres, Gufron rebahan di kasur tipisnya. Ponsel jadulnya menyala. Notifikasi game kesukaannya muncul dan tanpa pikir panjang ia membuka. Sambil bermain, sesekali ia tertawa kecil, berusaha melupakan malam yang mencekam itu. Namun, di sela-sela suara musik game yang ramai, ia sempat mendengar bunyi ketikan singkat. Hanya 1 kali, cepat sekali, tapi ia cuek. Mungkin hanya suara jari-jarinya sendiri di layar ponsel. Tak terasa, Gufron sudah hampir 4 bulan bekerja di rumah dinas itu. Ia sudah hafal setiap sudut halaman, setiap suara ranting jatuh, bahkan deru angin yang menyelinap di celah jendela tua. Namun malam itu berbeda. Langit gerimis kecil dan aroma tanah basah memenuhi udara. Di pos jaga, Gufron duduk santai, menyeruput kopi panas, sembari mendengarkan hujan yang turun pelan membasahi genting rumah kolonial itu. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Waktu untuk patroli. Ia mengambil senter dan payung, berjalan menyusuri koridor panjang yang menghubungkan ruang depan ke bagian belakang rumah. Lampu-lampu taman memantulkan cahaya lembut di dinding putih kehijauan, membuat bayangan Gufron menari-nari di lantai. Saat melewati lorong belakang, langkahnya terhenti dari arah ruang tamu tua yang jarang dipakai. Ia melihat 2 sosok manusia, seorang laki-laki dan perempuan berkulit pucat, berpakaian rapi seperti dari zaman dulu. Jas hitam lengkap dengan dasi kupu-kupu dan gaun putih panjang yang menyapu lantai. Keduanya tampak sedang berbincang pelan dalam bahasa yang tak ia mengerti. Gufron terdiam. Kopinya yang tadi terasa hangat kini berubah jadi dingin di tenggorokan. Detak jantungnya berpacu. Tangannya gemetar begitu kedua sosok itu menoleh ke arahnya. Mata mereka kosong, tanpa pupil, dan wajahnya terlalu pucat untuk manusia. Refleks, Gufron mundur, lalu berlari sekuat tenaga ke arah pos jaga sambil menahan napas. Sesampainya di pos, ia menutup pintu rapat, menyalakan semua lampu, dan duduk gemetaran. Tangannya mencari ponsel di saku. Lalu tanpa pikir panjang, ia membuka aplikasi Murotal Al-Quran dan menaikkan volumenya. Suara bacaan mengalun pelan, menenangkan ruang pos yang tadi begitu sunyi. Gufron menatap jendela, tapi tak berani mengintip keluar lagi. Sampai azan subuh terdengar, ia masih duduk di posisi yang sama, menatap kosong dan memegang tasbih kecil di tangannya. Pagi pun tiba, langit mendung, sisa gerimis semalam masih menetes dari daun pohon mahoni di depan pos jaga. Gufron berjalan pelan
menuju warung langganannya. Seragamnya masih basah di bagian bahu. Ia hanya ingin sarapan sebelum pulang ke kos. Mencoba menenangkan diri setelah malam yang aneh itu. Warung sederhana itu masih seperti biasa. Aroma sambal bawang, suara wajan beradu dengan spatula, dan ibu penjual yang tersenyum menyapanya. "Pagi Pak Satpam." "Seperti biasa." "Ya?" Gufron mengangguk lemah. Ia duduk di bangku kayu dekat jendela kecil, menatap jalan kampung yang basah. Sambil menunggu pesanannya, ia akhirnya memberanikan diri untuk bercerita. "Ibu, semalam saya lihat 2 orang, bule, laki-laki sama perempuan. Bajunya kayak dari zaman Belanda. Saya sampai nggak bisa tidur." Si ibu menoleh sebentar, lalu tertawa kecil. "Oh, kamu juga udah lihat ya? Biasa Mas, banyak yang cerita begitu. Rumah itu memang bekas rumah pejabat zaman dulu." Gufron menelan ludah. "Maksudnya, udah sering?" "Sering banget," jawab ibu itu datar. "Yang kerja di sana paling lama sebulan. Kamu udah 4 bulan loh, udah paling kuat." Suasana warung mendadak terasa dingin, meski matahari mulai naik di balik awan. Gufron hanya tersenyum kikuk, menatap sendok di tangannya. Ada rasa aneh yang menempel, antara bangga dan takut. Setelah makan, ia berdiri, membayar, lalu berpamitan. "Saya pamit dulu, Bu." Si ibu hanya mengangguk. "Hati-hati, Mas Gufron. Kalau malam, jangan suka nengok ke belakang." Langkah Gufron terhenti sesaat. Ia menoleh sekilas ke arah warung. Tapi ibu itu sudah sibuk melayani pelanggan lain. Jalan pulang tampak sepi, dan angin pagi terasa dingin menusuk tulang. Dalam diam, Gufron menyadari mungkin bukan hanya dirinya yang dijaga di rumah dinas itu.